Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalikus Pitardeni dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika matematika. Di sini ada sedikit mind map atau peta konsep yang akan saya bahas. Pertama ada tentang pernyataan dan bukan pernyataan, dilanjutkan dengan lingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi, dan yang terakhir tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Yang pertama ada pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan dan bukan pernyataan sendiri terdiri dari kalimat. Nah, kalimat ini terbagi menjadi dua. Ada kalimat tak berarti dan kalimat berarti. Kalimat tak berarti merupakan kalimat yang secara denotatif tidak memiliki arti dan secara konotatif dapat memiliki arti, digunakan dari segi etika dan estetika. Contohnya adalah bulan tersenyum di malam hari yang cerah. Secara denotatif atau secara langsung ini tidak berarti apa-apa. Namun secara konotatif atau secara tidak langsung, karena ia menggunakan majas, maka ini dapat memiliki arti atau makna. Kemudian selanjutnya ada kalimat berarti. Kalimat berarti ini terbagi menjadi dua, ada pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan atau deklaratif itu adalah kalimat yang bernilai benar dan salah saja, namun tidak keduanya. Contohnya adalah ada P sama dengan semua bilangan prima adalah ganjil. Kemudian ada Q sama dengan jumlah titik sudut dalam satu balok adalah 8. Pernyataan P ini adalah pernyataan yang salah karena tidak semua bilangan prima adalah ganjil. Kemudian pernyataan Q adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya ada bukan pernyataan atau kalimat non-deklaratif adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Biasanya berupa kalimat harapan, kalimat perintah, kalimat tanya, atau kalimat terbuka. Contohnya adalah semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ini adalah kalimat harapan, maka ini termasuk ke dalam kalimat non-deklaratif. Kemudian dalam beberapa kasus kalimat deklaratif, terdapat pernyataan yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Maka kita harus mencari tahu dulu kebenarannya, dan kalimat ini disebut sebagai kalimat deklaratif faktual. Contohnya adalah Syakila adalah salah satu siswa SMK Kesehatan Sentra Medika. Maka kita harus mencari tahu dulu kebenarannya, apakah benar Syakila ini merupakan salah satu siswa SMK Kesehatan Sentra Medika. Selanjutnya ada kalimat terbuka. Adapun kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Contohnya adalah x pangkat 2 plus 2x min 15 lebih dari 0. Contoh yang kedua adalah patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Berbeda dengan kalimat deklaratif faktual, di sini kalimat terbuka ini mengandung peubah atau variabel. Jadi bisa dikatakan kalau kalimat deklaratif faktual itu jelas subjeknya. Contohnya tadi adalah Syakila merupakan siswa SMK Kesehatan Sentra Medika. Jelas subjeknya adalah orang yang bernama Syakila. Sedangkan di sini contohnya adalah patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Di sini kita tidak tahu dan patung tersebut ini tidak jelas, baik berupa bentuknya maupun patung siapa, tentang patungnya ini tidak jelas. Maka kita biasanya mengubahnya atau menyimbolkannya yang disebut dengan variabel. Selanjutnya ada ingkaran atau negasi. Jadi ingkaran ini digunakan untuk menyangkal pernyataan atau menyatakan pernyataan yang sebaliknya. Contohnya, di sini ada pernyataan P sama dengan Jakarta ibu kota Indonesia, di mana pernyataan ini adalah benar. Kemudian ada negasi P, yaitu Jakarta bukan ibu kota Indonesia, dengan pernyataan yang salah. Maka di sini ada nilai kebenarannya. Kalau P-nya benar, berarti negasi P-nya adalah salah. Kalau P-nya salah, berarti negasi P-nya adalah benar.
Selanjutnya kita ke pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk yang pertama ada konjungsi. Jadi konjungsi adalah kata hubung yang menggunakan kata dan yang dapat diganti dengan tetapi, sehingga, walaupun, maupun, dan kemudian selama artinya sama. Di sini contohnya ada P sama dengan saham adalah surat berharga, kemudian Q sama dengan saham diperjualbelikan di bursa efek. Maka P konjungsi Q adalah saham adalah surat berharga dan diperjualbelikan di bursa efek. Di sini kita menggunakan dan. Kemudian konjungsi sendiri disimbolkan dengan V terbalik ya. Kemudian di sini ada tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya untuk mengisi tabel kebenarannya, seandainya bagian P konjungsi Q ini tidak ada, maka kita bisa coba dengan cara menganggap B sama dengan 1 dan S sama dengan 0. Untuk konjungsi berarti ini kita anggap dikali. Kita anggap konjungsi ini dikali. Maka 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0, 0 kali 0 hasilnya tetap 0. Kalau 0 berarti salah, kalau 1 berarti benar. Pernyataan majemuk yang kedua ada disjungsi. Disjungsi itu kata penghubung yang menggunakan kata atau. Terdapat 2 disjungsi, yaitu disjungsi eksklusif dan inklusif. Disjungsi eksklusif berarti subjek merupakan salah satu dari pernyataan tersebut, namun tidak bisa keduanya. Sedangkan disjungsi inklusif berarti subjek merupakan salah satu dari pernyataan tersebut dan memungkinkan keduanya. Contohnya dalam sehari-hari adalah misalkan Robi ingin masuk ke SMA atau SMK. Memungkinkan bagi Robi untuk masuk ke salah satunya, baik SMA ataupun SMK. Namun tidak mungkin bagi Robi untuk masuk keduanya, masuk ke SMA dan SMK itu tidak mungkin bagi Robi. Maka kalimat tersebut termasuk ke dalam disjungsi eksklusif. Sedangkan disjungsi inklusif ini contohnya di sini ada P sama dengan ponsel adalah alat komunikasi. Q sama dengan ponsel adalah alat transportasi. Maka P disjungsi Q sama dengan ponsel adalah alat komunikasi atau transportasi. Ini bisa berarti ponsel adalah alat komunikasi atau alat transportasi. Namun bisa juga berarti ponsel adalah alat komunikasi dan alat transportasi. Kemudian di sini ada tabel kebenarannya. Kalau variabelnya ada 2 seperti ini, maka memiliki format BBSS, BSBS. Jadi pokoknya formatnya seperti ini. Sudah ketentuannya seperti itu. Kemudian masih sama seperti tadi, menggunakan sistem pengandaian B sama dengan 1 dan S sama dengan 0. Namun untuk disjungsi ini kita anggap ini merupakan penambahan. Nah, jadi misalkan 1 tambah 1 harusnya 2. Tapi karena di sini nilai terbesarnya adalah 1, maka tetap 1. Jadi nilainya jadi benar. Kemudian 1 ditambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0 hasilnya tetap 0. Pernyataan majemuk yang ketiga ada implikasi. Ciri utama implikasi adalah jika titik-titik, maka titik-titik. Jika titik-titik, maka titik-titik. Jadi contohnya misalkan jika P maka Q, itu berarti termasuk ke dalam implikasi. Dalam implikasi, P disebut antecedent atau hipotesis atau syarat cukup bagi Q, dan Q disebutkan sekuen atau syarat perlu bagi P. Maka P dan Q di implikasi ini saling bersinggungan dan saling bersinergi. Kemudian di sini ada contohnya, P sama dengan kamu bekerja keras, Q sama dengan kamu akan berhasil. Kemudian P implikasi Q
sama dengan jika kamu bekerja keras maka kamu akan berhasil. Implikasi sendiri disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. Di sini ada tabel kebenarannya juga sama seperti yang sebelumnya menggunakan format seperti ini. Kemudian untuk implikasi kita hanya perlu melihat hurufnya saja. Selama hurufnya sama berarti nilainya adalah benar. Namun jika berbeda maka kita ambil yang sebelah kanan. Contohnya di sini adalah P implikasi Q. Berarti yang sebelah kanan adalah Q. Maka kita ambil di sini yang berbeda adalah di sini B sama S. Yang sebelah kanan adalah S, maka nilainya S atau salah. Begitu juga yang bawah, karena sebelah kanannya bernilai benar maka nilainya benar. Ya, kemudian yang keempat, pernyataan majemuk yang keempat ada biimplikasi. Biimplikasi ini ciri utamanya adalah titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Contohnya P, jika dan hanya jika Q. Biimplikasi ini dinyatakan atau disimbolkan dengan tanda panah bolak-balik. Sama seperti implikasi, kita hanya perlu melihat hurufnya saja. Selama itu sama berarti nilainya adalah benar. Namun jika berbeda berarti ini nilainya akan selalu salah. Tidak seperti implikasi, kalau berbeda maka nilainya akan selalu salah. Namun selain dinyatakan atau disimbolkan dengan panah bolak-balik, bisa juga P biimplikasi Q ini dinyatakan sebagai berikut. Nah, kita coba menggunakan tabel kebenarannya di sini. Karena awalnya adalah P implikasi Q, maka kita kerjakan dulu P implikasi Q. Karena implikasi berarti kalau sama berarti nilainya benar, kalau berbeda kita ambil yang sebelah kanannya, yaitu salah dan benar. Kemudian yang kedua ada Q implikasi P, berarti kebalikannya. Sama seperti tadi, berarti yang atas benar dan yang bawah benar. Kemudian karena ini berbeda, kita ambil yang sebelah kanannya adalah ruas P, berarti hasilnya yang kedua adalah benar, kemudian yang ketiga adalah salah. Lantas bagaimana dengan P implikasi Q dikonjungsikan dengan Q implikasi P? Kalau konjungsi seperti tadi, kita melihatnya dengan mengandaikan B sama dengan 1 dan S sama dengan 0. Berarti kita lihat cukup di P implikasi Q dan Q implikasi P yang tadi sudah kita cari. Berarti kalau tadi konjungsi adalah perkalian, berarti 1 dikali 1 hasilnya 1, 0 dikali 1 hasilnya 0, 1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 1. Selanjutnya kita beralih ke converse, inverse, dan kontraposisi. Di sini ada converse, merupakan menukar anteseden dengan konsekuen atau sebaliknya. Jadi seperti tadi anteseden ini biasa kita gunakan sebagai P dan konsekuen biasanya adalah Q. Jadi contohnya di sini ada converse P implikasi Q, maka converse P implikasi Q adalah Q implikasi P. Jadi dibalik posisi P dan Q-nya. Atau misalkan converse dari Q implikasi P berarti P implikasi Q. Kemudian yang kedua ada inverse. Inverse itu adalah menegasikan anteseden dan konsekuen, berlaku juga sebaliknya. Jadi misalkan di sini ada P implikasi Q. Kalau diinverskan maka hasilnya negasi P implikasi negasi Q. Jadi dinegasikan. Kemudian ada kontraposisi.
Kontraposisi adalah menegasikan anteseden dan konsekuen, kemudian menukar posisinya. Contohnya di sini ada B. Implikasi Q kalau dikontraposisikan menjadi negasi Q, implikasi negasi P. Jadi kontraposisi ini merupakan gabungan dari converse dan inverse. Dinegasikan kemudian ditukar posisinya. Ya, selanjutnya ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah jika biaya sekolah gratis, maka semua penduduk Indonesia pandai. Buatlah tabel kebenarannya. Jadi dari pernyataan di sini bisa kita lihat ada kata jika dan maka, di mana jika dan maka ini merupakan ciri utama dari implikasi. Maka di sini kita tulis dulu pernyataan P itu biaya sekolah gratis. Kemudian pernyataan Q-nya itu semua penduduk Indonesia pandai. Maka P implikasi Q-nya adalah jika biaya sekolah gratis, maka semua penduduk Indonesia pandai. Kita buat tabel kebenarannya seperti di awal menggunakan format yang sama. Kalau implikasi itu kita hanya perlu melihat hurufnya saja. Berarti di sini ada B dengan B berarti sama, nilainya benar. B dan S, nilai sebelah kanannya adalah S, berarti salah. S dan B, nilainya sebelah kanan adalah B, berarti benar. S dan S kalau sama berarti nilainya benar. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.